Jadi memang cinta itu sesuatu yang bisa membuat kita mengalami satu gairah dalam hidup, tapi juga bisa mendatangkan malapetaka, saudara. Jadi, saudara, hati-hati dengan cinta. Cinta itu sangat berkaitan dengan seluruh fungsi psikologi kehidupan manusia. Makanya ketika kita mengalami jatuh cinta, saudara, itu akan benar-benar membuat seluruh energi kita terkuras di sana. Makanya saudara, kalau orang jatuh cinta dan putus cinta sangat drop. Ya. Beda dengan ketika orang kehilangan uang. Betul saudara, karena memang kedalaman cinta itu di dalam psikologi itu sangat begitu menyentuh dasar yang terdalam di dalam diri psikologi manusia. Ya. Kalau kita kehilangan uang, saudara, mungkin 2-3 hari atau seminggu bisa hilang itu semuanya. Tetapi ketika kita mulai jatuh cinta, ya, dan putus cinta, wah ini bisa berbulan-bulan, ya, bahkan yang sangat tragis membuat kita trauma. Makanya jangan sembarangan jatuh cinta, saudara. Ya, itu. Banyak orang terpikir wah jatuh cinta seperti film Korea indah. Sulit juga, saudara. Ya? Jatuh cinta itu gak gampang. Ya, tidak gampang, saudara, jatuh cinta. Karena akan mulai banyak mempengaruhi seluruh sikap-sikap dan pandangan-pandangan kehidupan kita. Banyak orang terpikir wah jatuh cinta seperti film Korea indah. Sulit juga, saudara. Ya? Jatuh cinta itu gak gampang. Ya, tidak gampang, saudara, jatuh cinta. Karena akan mulai banyak mempengaruhi seluruh sikap-sikap dan pandangan-pandangan kehidupan kita. Firman Tuhan tadi bahwa cinta itu bisa membuat kita bergairah, tapi bisa menghanguskan. Makanya hati-hati kalau ingin masuk ke dalam kehidupan percintaan, mentalnya harus benar-benar kuat, saudara. Dan kalau mental Anda, keahlian Anda, kemampuan Anda masih terbatas, maka ini akan bisa merugikan. Ya. Tetapi salah satu memang keunikan manusia harus memasuki hal itu. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh cinta, walaupun cinta buta, walaupun mungkin cinta monyet. Tetapi semua manusia akan masuk dan menjalani kehidupan percintaan. Sehingga saudara, dengan topik ini saya ingin membawa Anda sedikit banyak memahami, dan saya rindu nanti setiap kita boleh berdiskusi, berdialog tentang hal ini, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan jatuh cinta. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Hati-hati. Kalau memang Anda belum siap, nggak usah jatuh cinta. Dipendam aja cintanya. Ya, itu. Bahkan orang-orang yang baru jatuh cinta, saudara, kecenderungannya banyak konflik juga dengan orang tua. Ya, itu. Karena ada hal yang salah di sana sebetulnya. Bahwa cinta itu bisa membuat kita bergairah, tapi bisa menghanguskan. Makanya hati-hati kalau ingin
masuk ke dalam kehidupan percintaan, mentalnya harus benar-benar kuat, saudara. Dan kalau mental Anda, keahlian Anda, kemampuan Anda masih terbatas, maka ini akan bisa merugikan. Ya. Tetapi salah satu memang keunikan manusia harus memasuki hal itu. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh cinta, walaupun cinta buta, walaupun mungkin cinta monyet. Tetapi semua manusia akan masuk dan menjalani kehidupan percintaan. Itu. Sehingga saudara, dengan topik ini saya ingin membawa Anda sedikit banyak memahami, dan saya rindu nanti setiap kita boleh berdiskusi, berdialog tentang hal ini, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan jatuh cinta. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Hati-hati. Kalau memang Anda belum siap, nggak usah jatuh cinta. Dipendam aja cintanya. Ya, itu. Bahkan orang-orang yang baru jatuh cinta, saudara, kecenderungannya banyak konflik juga dengan orang tua. Ya, itu. Kenapa? Ada hal yang salah di sana sebetulnya. Ya, oke, kita akan melihat, saudara, apa sebetulnya perbedaan antara cinta dengan nafsu. Ya. Kita mulai deteksi, saudara. Biasa orang yang jatuh cinta pasti akan mulai membangun kebersamaan, ya, untuk mulai saling mengenal, dan itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga deteksi pertama, saudara, untuk kita memahami apakah cinta kita ini atau cinta dari orang atau dari pasangan kita ini adalah cinta yang benar-benar murni. Ya. Kalau kita bertemu dengan dia, saudara, nafsu itu lebih cenderung kepada hal ini, yaitu ada saat bertemu tertarik menghabiskan waktu dengan melakukan sentuhan atau aktivitas seks. Jadi, lagi kalau laki-laki, kalau akan pergi contohnya ke satu tempat, pantai, tapi di dalam benak berpikirnya, wah, supaya nanti saya bisa pegang tangan, saya bisa menyentuh dia, mungkin agak lebih ekstrimnya meraba-raba dia, maka saya pastikan itu adalah bukan cinta, saudara. Sebetulnya kenapa kita harus pergi ke satu tempat menghabiskan waktu? Ada banyak hal yang seharusnya di sana yang tidak berorientasi kepada seks, kepada satu sentuhan-sentuhan. Yaitu, saudara, sebetulnya untuk kita mulai membahas topik-topik yang akan membuat kehidupan kita semakin lebih maksimal. Jadi, kalau orientasinya hanya, wah, nanti kami akan pergi ke Barelang, ya, saya akan usahakan kalau ada sedikit lubang agak tancap gas sedikit, ya. Hati-hati, saudara. Itu dibalik dari kata cinta yang Anda sematkan, sebetulnya ada nafsu di sana. Ya. Itu. Lagi model motornya siapa, ya? Daniel. Bang Daniel ini, ya. Itu agak menantang itu, Bang Daniel. Ya. Karena apa? Mendorong orang yang dibonceng itu untuk mulai agak, ya, menyentuh, ya, saudara. Saudara, begini, saudara. Sentuhan, ya, menjadi pintu untuk masuk kepada seks, ya. Apa-apa mungkin kalau dalam teori saya, saudara, orang berkata seks itu harus mulai dibicarakan 17 tahun ke atas. Saya katakan itu konsep yang salah. Ya, seluruh pengetahuan harus diajarkan kepada semua manusia. Ya, supaya apa? Supaya mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu untuk bisa melakukan satu bentuk antisipasi.
Ya, jangan sudah jatuh dulu baru melakukan perbaikan, gitu ya. Jadi begini saudara, kembali kita ke sini kan. Kenapa tidak perlu kita bersentuhan dan bagaimana batasan-batasan bersentuhan yang sebenarnya? Om Jen ini kayaknya kurang senang gitu. Oke. Saudara, di dalam diri manusia ada yang dinamakan dengan panca indera ya. Panca indera. Dan panca indera menjadi satu bentuk pintu masuk segala sumber informasi ke dalam diri manusia, ke otak manusia, saudara. Ya. Kenapa kita bisa merasakan pedas, manis ya? Karena ada indera, yaitu melalui lidah. Ya. Jadi ketika kita berpegangan tangan, maka saudara akan memberikan informasi dan respon kepada otak. Ya. Tentunya kalau bersentuhan tangan, ya, maka akan mulai ada sinyal-sinyal tentang seks misalnya. Ya. Jadi kalau ada orang berkatakan di pegangan tangan tak ada pikiran apa-apa, itu mati rasa. Ya. Nah, ceritanya itu. Ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan melalui kulit, pasti saudara, kalau laki-laki dan perempuan yang sehat ya, pasti ada pemikiran ke sini. Itu pasti saudara. Ya. Hanya bagaimana kita mulai merespon. Apakah kita responi atau langsung di blok? Itu tergantung daripada karakter kita. Sehingga saudara, ini yang mulai harus kita deteksi. Kalau dia sudah mulai meraba-raba, mencari satu strategi ya, agar mulai masuk kepada satu hal yang akan menuntut kita kepada bentuk-bentuk sentuhan, maka saya katakan saudara itu adalah nafsu. Ya. Karena cinta itu identik dengan kasih yang menjaga. Ya, makanya bagi laki-laki kalau kau cinta pada seseorang, pada dasarnya kau harus menjaga dia. Ya, sama seperti ibu gembala dengan pak gembala dulu. Ya, kalau ada lubang, saya pasti akan lembut karena kita cinta saudara. Ada pemikiran bagaimana agar saya bisa bersentuhan dengan dia. Walaupun memang tak dipungkiri ada kadang tanpa sengaja. Tapi ketika ada unsur-unsur kesengajaan, nah ini menjadi deteksi dini. Amin saudara. Ya, supaya kita bisa bedakan apakah aku benar-benar mencintai dia atau di balik cinta ini ternyata ada nafsu. Memang saudara untuk masuk ke ranah hal ini yang lebih dalam, ya bisa juga tanpa ada unsur kesengajaan, ya kan? Itu. Ketika berbicara di satu tempat, ya tanpa sengaja bang, kok aku agak dingin ya. Lalu saudara ya tentunya respon daripada seorang laki-laki yang mengasihi dia kan akan memberikan perlindungan, betul kan? Dia akan mulai mungkin membuka jaketnya, ya kan? Gitu. Dan itu akan bisa terjadi. Tetapi yang menjadi masalah utamanya, apakah hal itu dilakukan oleh karena unsur kesengajaan? Ya. Itu proses pembeda yang sangat mendasar. Ya. Itu. Amin, saudara.